What if he's written mine on my every lie on the inside? One slip and falling back into the headspace. Oh, I'm way too tired. Hai teman-teman, kita dari kelompok 6 akan menjelajahi Gua Maria Kaliori untuk memberikan teman-teman informasi. Sebelumnya perkenalkan saya Mutia Haliatul Fajri. Saya Dini Rodatul Jannah. Saya Sisa Sayarandri. Saya Putri Angelita Rofifa. Saya Nisa Vera. Langsung saja kita mulai, let's go! Halo guys, jadi hari ini aku ada di Taman Rosalia Hidup Maria di Kaliori. Apa aja sih yang ada di dalamnya? Yuk kita masuk. Banyak peristiwa-peristiwa kayak peristiwa gembira, peristiwa sedih, dan peristiwa mulia. Untuk melihat itu semua, yuk kita terus. Di peristiwa gembira ini ada malaikat Gabriel memberitakan kepada Maria. Yang kedua, Maria mengunjungi Elizabeth. Ya, Yesus lahir di Bethlehem. Dan yang keempat, Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Yang kelima, Yesus dipertemukan di Bait Allah. Kita lanjut ke peristiwa sedih. Peristiwa sedih yang pertama yaitu Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dan ini Yesus didera, tangannya begini. Yang ketiga yaitu Yesus dimahkotai duri. Wow, that's so creepy ya. Yang keempat yaitu Yesus memikul salib. Yang kelima, Yesus wafat. Peristiwa sedih. Dan kita bisa lanjut ke peristiwa mulia. Peristiwa mulia yang pertama yaitu Yesus bangkit. Yang kedua, Yesus naik ke surga. Dan yang ketiga yaitu Roh Kudus turun atas para rasul. Yang keempat, Maria diangkat ke surga. Yang kelima yaitu Maria dimahkotai di surga. Wow, kisahnya ngena banget ya guys. Terus di sini bisa kalian lihat ada bekas-bekas lilin. Bekas-bekas lilin ini biasanya digunain buat para jemaah lah ya, buat berdoa gitu. Itu yang ada di dalam Taman Rosalia Hidup di Gua Maria. Baik teman-teman, selain Taman Rosalia Hidup dan Gua Maria, di sini juga ada ruang adorasi atau ruang untuk berdoa. Yuk kita lihat. Suasananya yang hening, tenang, dan khusyuk membuat mereka biasanya datang untuk duduk, diam, berdoa, dan sekedar menyerahkan isi hati kepada Tuhan. Tempat ibadahnya seperti rumah adat Toraja dengan salib di atas dan juga ada gambar Tuhan Yesus di tengahnya. Ini patung utama di Gua Maria ini. Patung Bunda Maria digambarkan dengan jubah putih, selendang biru, wajah lembut, dan wajah terbuka. Umat Katolik datang berdoa dan berziarah di depan patung Bunda Maria. Patung ini berada di dalam Gua Maria yang tenang dan sejuk. Biasanya dikunjungi umat pada siang maupun malam hari, terutama saat bulan Maria atau ada perayaan khusus. Karena Bunda Maria dipercaya sebagai ibu yang penuh kasih dan selalu mendengarkan doa umat. Patung ditempatkan di tengah gua, dikelilingi lilin dan bunga, sehingga menghadirkan suasana damai dan khusyuk bagi siapapun yang datang. Di sini juga ada mata air dipersembahkan kepada Bunda Maria. Selanjutnya ada patung Santo Yohanes Paulus II.
Tangan yang di atas berarti memberkati. Patung ini melambangkan juga kebapaan dan kesederhanaan, kekuatan iman dan doa, semangat penginjilan. Spot selanjutnya yaitu patung Pieta. Adalah karya Michelangelo dari marmer putih. Bisa dilihat di sini terdapat patung menggambarkan Bunda Maria memangku tubuh Yesus setelah disalib. Maknanya melambangkan kasih, pengorbanan, dan penderitaan. Baik teman-teman, di sini juga ada ruang foto spanduk dan ruang sakrisi. Ruang sakrisi yaitu menyimpan barang-barang suci sebelum dan sesudah ibadah. Selanjutnya yaitu ada galeri Bunda Maria. Jadi di sini ada sejarah-sejarah. Yang pertama yaitu Bunda Maria dari Zaitun. Pada tanggal 2 April 1968, seorang supir bus beragama Muslim melihat seorang wanita yang berdiri di puncak menara gereja Maria Koptik di daerah Zaitun dekat Kairo. Selanjutnya ada Bunda Maria dari Fatima, Portugal 1917. Di sini Bunda Maria dari Knock, Irlandia 1879. Bunda Maria dari Lourdes, France 1858. Bunda Maria dari Sion, Roma 1842. Bunda Maria dari Guadalupe, Meksiko 1531. Selanjutnya ada sejarah Gua Maria Caliori yang pada tanggal 15 Agustus Gua Maria Caliori mulai dibangun. 10 Oktober 1989, patung Maria Ratu Surga yang disumbangkan oleh Bapak Hadianto diberkati oleh Paus Yohanes Paulus II sesaat sebelum Misa Akbar di lapangan udara Adi Sucipto, Maguwo, Yogyakarta. 8 Desember 1989, tanggal ini kemudian menjadi hari ulang tahun Gua Maria Caliori. Dan yang terakhir, 20 September 1992, Taman Rosario hidup terselesaikan dengan baik untuk melengkapi fasilitas pendukung. Jadi di sini ada makam guys, makam umat Katolik, bisa kalian lihat. Ini digunakan untuk menyimpan abu jenazah umat Katolik. Jadi ini adalah jalur yang kedua yaitu jalur via bawah. Di sini kalian bisa masuk ke Gua Maria lewat 2 jalan. Tapi lebih disarankan ke jalan kanan. Jadi teman-teman, Gua Maria adalah tempat untuk berdoa umat Katolik dan objek wisata yang dibuka oleh umum. Di tempat ini kita juga bisa belajar tentang sejarah Gua Maria. Terima kasih telah menemani kita dalam perjalanan kali ini. Sampai jumpa.